Baik, sekali lagi selamat pagi, selamat ya hari ini hari Rabu ya. Selamat pagi, ini hari Rabu tanggal 20 tanggal 20 Agustus tahun 2025 ya. Kita akan melanjutkan kita punya pelajaran atau Bible study dari buku eh dari Khotbah Athe Jones ya, tahun 1893. Ini eh ya, ini Khotbah Athe Jones di General Conference tahun 1893. Dan ini tentang pekabaran malaikat yang ketiga. Dan sebagaimana kita sudah kita ketahui ya, ini adalah tujuan kita adalah untuk bagaimana untuk membedakan pembenaran oleh iman dari Katolik dan pembenaran oleh iman dari Protestan ya. Dan kita semua tahu bahwa pembenaran oleh iman versi Protestan adalah yang benar. Dan kenapa kita perlu bahas ini? Karena ada sesuatu yang apa namanya, sangat-sangat mirip antara asli dan palsunya ya. Jadi kita harus tahu mana yang asli, mana yang palsu, sehingga kita bisa mengetahui perbedaan itu walaupun sangat sedikit ya. Karena ini menyangkut keselamatan ya. Pemahaman ini yang salah banyak dianut oleh kita sebagai orang Advent eh, tentang pengertian pembenaran oleh iman. Banyak orang yang pada waktu tahun 1893 itu yang mengaku Advent tapi salah untuk mengerti. Dan saat ini juga tidak jauh berbeda ya dengan waktu itu. Banyak yang sudah mengerti, banyak yang orang Advent yang salah mengerti akan apa arti pembenaran oleh iman. Dan ini kita sudah di chapter 12 dan eh, ya di chapter 12 inilah yang kita akan bahas tentang perbedaan perbedaan antara pembenaran oleh iman versi Katolik dan versi Protestan. Tapi sebelum kita akan mulai, kita akan review dulu apa yang sudah kita pelajari waktu lalu. Jadi ini di beberapa waktu pertemuan yang lalu kita sebenarnya membahas tentang Roma 7 ya. Kita membahas tentang Roma 7 dan ini sangat menarik ya. Ini kita sudah tahu bersama ketika manusia jatuh dalam dosa, pikiran mereka adalah pikiran daging atau pikiran setan atau pikiran diri. Jadi tidak ada suatu pikiran lain selain pikiran itu saja. Hanya tentang pikiran diri, tentang bagaimana tentang diri sendiri. Karena itu adalah pikiran setan. Dan eh, ketika hal itu terjadi, Tuhan harus campur tangan akan hal ini ya. Karena kalau dibiarkan begitu saja, manusia tentu akan binasa sama seperti setan juga akan binasa nanti ya. Jadi Tuhan campur tangan dengan dia mengadakan permusuhan antara perempuan atau manusia dengan ular atau setan. Antara perempuan itu dan ular ya. Ini kita sudah tahu dan itu terdapat dalam Kejadian 3 ayat 15. Ada permusuhan di sana sehingga manusia sekarang ada suatu kebebasan untuk memilih sesuatu yang dia bisa pilih di luar itu ya. Karena kita tahu ketika dia jatuh dalam dosa, pikirannya adalah pikiran diri. Sekarang sudah ada kebebasan dia untuk memilih sifat yang lain atau pikiran yang lain selain pikiran diri. Dia bisa memilih pikiran Kristus. Sudah ada pilihan ya, sudah bisa memilih. Kalau dulu belum ada kuasa untuk memilih. Nah, ketika Tuhan kasih kuasa ini, hal-hal yang bisa didapatkan adalah manusia mulai bukan ya, manusia membenci apa yang jahat. Dia sudah mencintai apa yang baik. Itu yang terjadi waktu itu ya. Dia membenci yang jahat dan sudah mulai mencintai yang baik. Sudah membenci dosa waktu itu. Itu ketika terjadi apa? Terjadi Tuhan mengadakan apa? Permusuhan antara ular dan perempuan. Nah, tapi kita sudah pelajari waktu lalu, sudah ada keinginan untuk membenci dosa. Sudah ada keinginan untuk sesuatu yang baik. Tetapi apakah itu dia sudah melakukan suatu perbuatan baik? Dan kita sudah pelajari bahwa dia belum bisa melakukan yang baik. Dia mencintai yang baik tapi tidak bisa melakukan apa yang dia suka itu apa atau dia cinta itu.
Dia membenci dosa, tetapi dia masih melakukan apa yang dia benci itu, yaitu dosa. Mari kita baca ya ini dan kita ke Roma 7 ya. Di Roma 7 ayat 14, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Inilah ya, kita terjual di bawah dosa ya. Dia bilang, sebab kita tahu hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Tapi kalau bahasa Inggris dia bilang, I don't allow. Apa yang aku perbuat, aku tidak setuju. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Nah, ini kenapa dibilang, kenapa saya tidak setuju dengan apa yang saya perbuat. Kenapa saya tidak setuju? Saya tidak mau apa yang saya lakukan itu. Karena saya tahu itu salah. Karena ketika ada permusuhan antara manusia dan ular, antara perempuan dan ular, manusia sudah tahu apa yang salah ya. Dia sudah mencintai yang baik. Makanya sekarang dia sebab apa yang aku perbuat aku tidak setuju. Karena dia tahu apa yang dia perbuat itu salah, kejahatan yang dia buat. Makanya dia bilang, tetapi apa yang aku benci itu yang aku perbuat. Kejahatan yang aku benci, kejahatan yang saudara dan saya benci, itulah yang kita lakukan. Itu yang terjadi. Terus kita baca. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa di dalam aku. Saudara-saudara, ini ya, dosa yang di dalam saya yang melakukan itu. Jadi ini apa keadaan kita? Keadaan kita di bawah dosa ya, terjual di bawah dosa. Kita lanjut, dia bilang, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bagaimana untuk berbuat yang baik. Tetapi bukan hal berbuat yang baik. Tetapi kalau bahasa Inggris dia bilang, but how to perform that which is good, I found not. Jadi ini ya manusia ini ada kehendak untuk berbuat baik. Saya ingin berbuat baik. Saya benci terhadap yang jahat. Tetapi bagaimana untuk melakukan, untuk perform itu perbuatan baik, saya tidak tahu. Saya tidak tahu, saya tidak menemukan bagaimana caranya untuk berbuat yang baik. Karena ada dosa dalam saya. Dosa itu yang berbuat segala sesuatu yang aku perbuat adalah sesuatu yang jahat. Walaupun aku tahu itu jahat. Walaupun aku tahu itu baik, tetapi aku tetap melakukan yang salah, yang dosa. Nah, jadi ini adalah pikiran setan yang ada dalam diri saya ya. Itu yang ada dalam diri saya dan saudara. Nah, ini pelajaran yang lalu kita pelajari ya, pertemuan lalu. Roma 7 ayat 19 dan 20. Dia bilang, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi, saudara-saudara, ini adalah dosa yang diam dalam saya yang melakukan apa yang jahat, yang saya benci, yang saya tidak suka. Sesuatu yang baik yang saya suka, saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak tahu cara untuk melakukan yang baik karena ada dosa yang tinggal dalam diri saya. Waduh, ini mengerikan sekali. Ini kita punya keadaan yang mengerikan. Tahu berbuat baik, tetapi tidak bisa berbuat yang baik itu. Ini kayak apa ya kita punya keadaan ini, tahu sesuatu yang baik, tapi melakukan yang jahat. Ini celaka ya, ini kita akan baca nanti. Terus dibilang, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat yang baik, apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku.
Aduh, ini saudara-saudara, ini kita berada di dalam, ini tawanan. Ini kalau dia tadi bilang kita ini diperbudak oleh dosa. Saya mulai mengerti tentang budak dosa, ternyata ini seperti ini ya, saudara-saudara. Budak dosa ini seperti ini. Bagaimana coba sebagai seorang budak, apapun yang disuruh oleh tuannya itu harus dilakukan. Suka atau tidak suka, harus tetap dilakukan oleh oleh budak ini ya. Apa yang disuruh, dia suruh masuk di lumpur, disuruh masuk lubang, dia harus masuk karena dia adalah budak ya. Walaupun dia tidak suka untuk hal apa yang disuruh itu, tetapi dia tetap harus melakukan. Begitu juga dengan kita ya. Kita ini sebagai tawanan, tawanan dosa. Tawanan dosa, kita nggak bebas untuk melakukan apa. Semua dikekang di dalam penjara dosa. Saya mau melakukan ini, melakukan itu tidak bisa karena saya berada dalam tawanan. Nah, dan sama seperti kita adalah budak dan dosa itu adalah tuannya. Dan tentu saja dosa atau setan itu tidak mau kita berbuat yang baik ya. Tentu yang jahat, semua yang jahat yang akan disuruh dia, yang mau dilakukan oleh dosa ini. Saya tahu yang baik, saya tidak mau melakukan apa yang disuruh dosa ini. Tetapi tetap saya melakukan apa yang dosa itu suruh karena saya adalah budak dosa. Saya tidak bisa menolak, saya tidak ada kuasa untuk menolak. Tidak bisa, saya harus tetap melakukan apa yang dosa itu bilang. Itulah yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Melakukan secara terus-menerus dosa yang saya tahu itu salah, yang saya benci. Yang baik, yang saya ketahui, tidak bisa saya lakukan. Saya tidak tahu cara melakukannya. How to perform, I don't know. Saya tidak find out. Saya tidak menemukan cara melakukannya. Itulah yang terjadi ya saudara-saudara. Makanya di ayat 24 bilang, "Oh, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Siapa yang mau lepaskan aku dari tubuh maut ini? Saya manusia celaka. Manusia celaka. Tahu yang baik, bikin yang jahat. Saya tahu itu jahat, tetap saya lakukan itu jahat. Apalagi yang bisa dideskripsikan atau dikatakan tentang jiwa kita ini yang seperti ini. Selain apa? Celaka. Celaka, celaka, celaka. Tubuh maut ini tidak ada, nggak, mau bikin apa lagi? Tidak ada harapan kalau seperti ini. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Ayat 25 bilang, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus, yang hidup tidak menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi saudara-saudara, ini seperti yang waktu lalu ya di akhir Bible tadi dibilang juga oleh Pendeta Jeki. Kita ini berada di dalam penalty of sin ya. Ini adalah hukum dari dosa ini. Ketika kita jatuh dalam dosa, ketika manusia jatuh dalam dosa, hukumnya ini adalah hukumnya. Ini segala sesuatu yang kita lakukan adalah dosa atau adalah diri sendiri ya. Kalau kita baca di sebelum-sebelumnya tentang pikiran diri sama seperti setan. Ini adalah penalti penalti ya. Ini adalah penghukuman dan kita harus selesaikan penghukuman ini. Ini kalau dibilang waktu lalu ini proses justification ya. Proses pembenaran ini yang kita harus selesaikan. Dia punya apa? Dia punya penalti dari dosa ini atau penghukuman akan dosa ini. Nah, bagaimana caranya kita mau selesaikan itu penalti atau hukuman dari dosa ini? Dibilang apa? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi penaltinya akan selesai ketika ada apa? Yesus Kristus di dalam diri kita. Makanya nanti kalau misalnya dalam proses sanctification, ini proses justification, sanctification, penyucian itu, ketika Kristus sudah ada dalam diri kita sudah selesaikan dia punya penghukuman. Penaltinya sudah selesai. Maka apa yang kita lakukan adalah segala sesuatu yang Tuhan kendaki atau yang Yesus Kristus lakukan, yaitu tentang apa yang baik.
Yang dulu kita tidak bisa lakukan apa yang baik, nanti kita bisa melakukan sesuatu yang baik yang kita tahu benar karena Kristus yang tinggal di dalam diri saya. Itu yang terjadi ya saudara-saudara. Di mana Kristus akan tinggal, itu adalah apa yang akan kita lakukan semua sesuai dengan apa yang kita kehendaki, yaitu yang baik. Dan di Filipi 2 ya, Filipi 2 yang kemarin kita sudah pelajari, dibilang, hendaklah pikiran ini atau pikiran Tuhan yang ada dalam Kristus ada di dalam kamu ya. Pikiran ini ada dalam kamu yang juga berada dalam Kristus Yesus. Jadi ketika pikiran Tuhan, pikiran Allah yang ada dalam Kristus ada dalam diri kita, apa yang akan dia lakukan? Dia akan mengosongkan diri sebagaimana ketika pikiran itu ada dalam Kristus, pikiran itu mengosongkan diri Kristus dan dia mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa seorang hamba, dia meninggalkan dia punya kemegahan di surga, apa yang dia miliki di surga dia tinggalkan dan mengambil apa? Rupa seorang hamba. Dan kalau pikiran itu ada dalam diri kita, pikiran itu akan mengosongkan kita menjadi apa? Menjadi kosong dari pikiran daging, kita pikiran daging akan dikosongkan dan akan dipenuhi oleh pikiran Tuhan. Akan dipenuhi oleh pikiran Kristus. Jadi kalau hal itu sudah terjadi, apa yang terjadi ya? Kalau kalau hal itu sudah terjadi, segala sesuatu yang kita akan lakukan nanti adalah dari pikiran Kristus atau pikiran Tuhan, dan itu adalah perbuatan yang baik kalau Kristus yang melakukannya. Tetapi selama Kristus belum tinggal dalam diri kita, semua yang kita lakukan adalah perbuatan yang jahat, walaupun itu kelihatannya baik. Walaupun itu kelihatannya baik. Kalau kita menolong orang yang kelihatannya baik, tetapi yang kita lakukan adalah dari diri kita sendiri, itu adalah suatu dosa. Karena kita tahu ujung-ujungnya kita akan menjadi sombong. Tetapi kalau Kristus yang melakukannya dalam diri saya, Kristus yang melakukannya dalam diri saya, itu adalah perbuatannya Kristus, dan saya tidak akan menjadi sombong, dan itu adalah perbuatan yang benar. Dan hukum akan melihat bahwa saya melakukan itu benar, benar sama seperti yang Kristus sudah lakukan. Ini luar biasa ya saudara-saudara. Oke, kita lanjut. Roma 8 ayat 6 dan 7 dibilang, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi saudara-saudara, ini eh, keinginan daging, ini karena maut, kenal main ini adalah maut. Jadi ini pikiran kita daging yang saya sudah bilang tadi ya, ketika kita jatuh dalam dosa, kita punya pikiran alami ini adalah maut dibilang ya. Keinginan daging, pikiran alami kita adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi kita sudah tahu ya, ketika Tuhan kasih permusuhan antara ular dan perempuan itu, sudah ada suatu kuasa kita untuk memilih pikiran yang lain, yaitu pikiran Kristus atau pikiran roh atau keinginan roh, sehingga kita bisa peroleh hidup dan damai sejahtera. Terus dibilang, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Jadi ini carnal mind adalah bukan ya, jadi carnal mind is enmity against God, bukan enmity with God ya. Jadi kalau makanya ini sudah saya jelaskan waktu lalu, kalau enmity with God atau perseteruan dengan Allah, ada suatu perantara di situ ya. Jadi misalnya ada perseteruan antara A dan C, ada dia punya perantara yaitu B di tengah-tengah yang bisa mendamaikan itu perseteruan itu. Atau dengan kata lain, kalau ada perseteruan, ya ada yang mendamaikan ya. Karena ini perseteruan dengan Allah. Jadi ada yang bisa mendamaikan. Tapi ini perseteruan ini keinginan daging ini atau carnal mind ini adalah enmity against God. Dia tidak ada perantara di situ. Yang menjadi perantara adalah dia sendiri ini di sini. Jadi nggak ada nggak ada perantara atau B-nya tidak ada. Jadi hanya A dan C. Jadi bagaimana ini perseteruan ini bisa selesai adalah menghancurkan sumber masalah itu.
Jadi kalau masalah itu diambil, perseteruannya selesai. Dan apa yang menjadi masalah ini adalah keinginan daging atau pikiran alami kita, pikiran daging kita. Makanya itu harus disingkirkan. Jadi bagaimana ini supaya persetujuan ini bisa diselesaikan? A ini harus disingkirkan. Pikiran A ini harus disingkirkan. Disingkirkan ya, dirombak ulang, dibilang dihancurkan ya, dihancurkan pikiran daging ini. Pikiran daging ini supaya perseteruan ini selesai. Dia bilang tidak mungkin kalau apa ini mau takluk ini pikiran daging ini, tidak mungkin. Ini harus dihancurkan pikiran daging ini. Kalau kita baca di lain di ayat lain ketika ada pikiran Kristus ini akan mengosongkan pikiran daging atau pikiran diri ini. Ini kalau di ayat ini dia akan hancurkan ini ya, perseteruan ini harus dihancurkan, dihancurkan. Terus dibilang, maka ia tidak dapat tunduk pada hukum Allah. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan terhadapnya adalah menghancurkannya, mencabutnya, membuangnya, memusnahkannya. Pikiran siapakah itu? Pikiran setan. Itu adalah pikiran diri sendiri dan itu adalah pikiran setan. Pikiran setan ini yang ada dalam diri kita atau pikiran diri ini harus dicabut, dibuang, dan dimusnahkan. Dicabut. Dan siapa yang bisa melakukannya? Itu adalah pikiran Kristus, pikiran Allah yang ada di dalam Kristus. Itulah yang bisa melakukannya ini. Dia akan mengosongkan diri kita dari pikiran-pikiran ini. Ini luar biasa. Itu yang sudah kita pelajari waktu lalu, saudara-saudara. Ini mungkin ada tambahan sebelum kita eh, melanjut dari untuk pelajaran saat ini. Ini sudah masuk ke Belum ada, Li. belum ada. Oke, Nggak jelas. kita Ya. lanjut ya. Sebentar, kita mau cas dulu ke rumah. Oke, jadi itulah yang terjadi ya. Kita punya pikiran ini, pikiran diri itu seperti itu. Itu sangat eh itu dia punya jalan keluar ya. Dari awalnya kita tidak ada jalan keluar sama sekali. Tidak, makanya dibilang Rasul Paulus bilang kita ini manusia celaka, manusia celaka, tidak ada jalan keluar. Tetapi kita lihat ternyata jalan keluarnya adalah Yesus Kristus. Pikiran Kristus adalah jalan keluar. Pikiran Allah yang ada dalam Kristus itu adalah jalan keluarnya bagi kita untuk membuang, memusnahkan pikiran-pikiran diri ini ya. Gituan. Oke, kita akan lanjut. Kita punya pelajaran waktu lalu. Ini kita sampai di halaman 16. Mudah-mudahan kita bisa sampai ya di perbedaan antara eh, iman Katolik dan Protestan. Oke, kita baca ya ini apa yang kita terakhir kalimat terakhir yang kita paragraf terakhir yang kita baca waktu lalu. Maka tidak dapat maka ia tidak dapat tunduk pada hukum Allah. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya terhadapnya adalah menghancurkannya, mencabutnya, membuangnya, dan musnahkan. Nah, ini yang saya sudah baca tadi ya. Itu adalah pikiran diri sendiri dan itu adalah pikiran setan. Lalu apa yang bisa dilakukan seseorang manusia dalam hal kebenaran? Apa yang bisa dilakukan dalam dirinya? Bahkan dalam hal kebenaran, sampai pikiran yang lain ada di dalamnya. Jemaat bilang tidak ada. Jadi saudara-saudara, ini tidak ada yang bisa kita lakukan supaya itu pikiran lain, yaitu pikiran Kristus bisa ada dalam diri kita ya. Ini dia bilang. Nah, itulah pikiran yang ada dalam setiap manusia. Sekarang mari kita lihat bagaimana pikiran manusia alami ini, bekerja dalam hal kebenaran, dalam hal pembenaran. Jadi, dalam now let's us see how this carnal mind, ini pikiran dunia ini, atau pikiran alami ini, bekerja di dalam hal
righteousness, in the matter of righteousness, dan in the matter of justification. Dalam hal kebenaran dan dalam hal pembenaran ya. Ini dia punya bahasa Indonesianya ya. Oke. Roma pasal pertama ayat 20 sampai 22 memberitahu kita hal ini. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Tuhan, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Tuhan atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Jadi kita lihat ini manusia mengenal Tuhan ya, sekalipun mereka mengenal Tuhan, mereka tidak memuliakan Tuhan atau mengucap syukur kepada Tuhan, tapi pikiran mereka menjadi bodoh dan menjadi gelap. Ini Nah, ini apa yang tidak tampak daripadanya itu kekuatan yang kekal dan keilahiannya dapat nampak pada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Jadi apa yang tampak eh, pada waktu penciptaan itu adalah pikiran Tuhan ya. Tetapi walaupun manusia itu mengenal Tuhan dari ciptaannya, tetapi mereka tidak memuliakan Dia ya. Walaupun mereka tahu tentang Tuhan ini, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh dan gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Jadi ini walaupun manusia waktu itu sudah tahu tentang Tuhan, karena penciptaan segala sesuatu mereka bisa lihat, tetapi mereka menjadi bodoh dan hati mereka menjadi gelap ya saudara-saudara. Ini ketika manusia ini berdosa ini, mereka menjadi bodoh dan hati menjadi gelap. Mari kita lihat ya apa dia punya keterangan. Terus dibilang, siapakah penduduk pertama dunia ini yang mengaku memiliki kebijaksanaan atas saran dari diri sendiri, atas saran setan? Dibilang Hawa. Dia adalah orang pertama yang mencari kebijaksanaan dengan cara ini. Apa yang dia dapatkan? Kebodohan. Dia menjadi bodoh dan kita semua seperti itu. Siapa yang memimpin pikiran alami? Setan. Siapa yang mengerjakannya? Setan. Nah, jadi saudara-saudara, ini kita tahu kenapa Hawa sampai dia mau untuk makan itu buah. Kenapa dia mau sampai mau berdosa atau makan buah yang Tuhan larang itu? Tentu kita tahu bahwa Hawa tidak lapar karena di Taman Eden begitu banyak sekali buah-buah yang mereka bisa makan. Tetapi kenapa dia mau makan itu buah yang dia dilarang Tuhan itu? Dia tidak lapar, tetapi kok dia makan sih? Ini dia punya masalah. Kok dia makan ini buah ini? Dia tidak lapar, kok dia mau ambil buah itu dan makan? Karena setan bilang apa? Ketika kamu makan ini, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Atau kalau dibilang, kamu akan punya wisdom atau kamu akan wise. Kamu akan wise atau bijaksana seperti Tuhan. Jadi apa yang dia cari sini sebenarnya yang membuat Hawa ini mau makan buah ini, dia mau cari wisdom atau mau jadi wise. Dia mau jadi bijaksana sehingga dia makan itu buah. Aduh, ini ketika bilang ini garis-garis bodoh dan garis bijaksana, ini ada bijaksana dan bodoh. Jadi ketika dia mau menjadi bijaksana, tapi apa yang dia dapatkan ketika dia makan buah itu? Kebodohan ya, kebodohan. Dia mau jadi bijaksana, dibohongi oleh setan, ditipu oleh setan untuk menjadi bijaksana, dan dia memang sudah ada keinginan mau jadi bijaksana. Waduh, apa yang terjadi? Kebodohan yang dia dapat. Dan ini menjadi kebodohan ini menjadi bagian kita juga ya ini. Kita juga menjadi full ya gara-gara ini Hawa makan ini buah dari karena dia mau bijaksana, dia jadi bodoh, kita juga yang berdosa semua ini menjadi bodoh. Dan dia bilang, siapa yang memimpin pikiran ini?
Setan yang memiliki pikiran ini. Setan yang yang mengerjakan pikiran ini. Terus dibilang, maka ketika mereka yang dimaksud di sini telah menyimpang dari Allah, menjadi bodoh, dan mengubah kemuliaan Allah yang tidak binasa menjadi gambar yang serupa dengan manusia yang binasa, dan burung-burung dan binatang-binatang yang berkaki empat, serta binatang-binatang yang merayap. Itu adalah kekafiran. Jadi saudara-saudara, ini apa namanya? Ini kita yang bodoh ini yang mengubah kemuliaan Allah yang tidak binasa. Ini gambar Tuhan ya. Ini kita sudah tahu kita diciptakan sesuai dengan image of God atau gambar Tuhan yang sama dengan Tuhan, menjadi manusia yang tidak sama dengan Tuhan. Kalau gambar Tuhan itu sesuatu yang tidak bisa binasa ya. Ini dibilang incorruptible. Ini yang tidak bisa tidak binasa. Sekarang kita sudah bisa binasa karena kita sudah menjadi bodoh, sudah berdosa. Upah dosa adalah maut. Sekarang sudah diubah menjadi manusia yang binasa seperti burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, serta binatang-binatang yang merayap. Nah, dan ini disebut kekafiran ya. Ini disebut kekafiran. Ketika hal ini terjadi ke kita menyimpang menjadi bodoh dari kemuliaan Allah eh, menjadi manusia yang dapat binasa seperti binatang-binatang itu yang dibawa kita punya iya kita punya mereka ada di bawah kita ya mereka di bawah kita itu namanya adalah apa suatu kekafiran ini mulai kekafiran ini saya pikir kekafiran itu mulai waktu menyembah berhala tetapi kekafiran ini terjadi saat itu ya ketika kita berdosa ketika manusia memilih untuk menjadi bodoh dia tidak memilih menjadi bodoh ya dia memilih mau jadi bijaksana tetapi akhirnya menjadi bodoh dan dari kemuliaan Tuhan yang tidak dapat binasa menjadi manusia yang binasa itu adalah suatu kekafiran. Ini adalah suatu kekafiran. Oke, mungkin ada mau tambahan sebelum kita lanjut sampai di sini. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya, saudara-saudara. Ini kita baca di bab ke-15 dari keruntuhan dan kejatuhan Kekaisaran Gibon dari Kekaisaran Romawi paragraf 17. Ia mengatakan tentang orang-orang kafir dalam penyelidikan tentang keabadian jiwa. Jadi ini buku bab ke-15 ya, dari keruntuhan dan kejatuhan Kekaisaran Gibon dari Romawi. Ini mereka mengadakan penyelidikan terhadap eh, immortality of the soul, keabadian jiwa. Jadi ini kalau kita pelajari ya waktu lalu, ini keabadian jiwa ini termasuk salah satu dari anggur Babylon. Bagaimana orang atau suatu badan agama menjadi kafir kalau mereka meminum anggur itu ya, anggur. Dan anggur-anggur ini yang membuat mabuk, salah satu adalah tentang immortality of the soul ya, keabadian jiwa. Ada juga hari Sabat. Jadi ada empat ya yang bisa membuat apa namanya eh suatu badan agama itu menjadi kafir karena mabuk oleh anggur-anggur ini ya, anggur-anggur yang membuat mabuk ini ya, ya. Dan salah satu adalah keabadian jiwa ini. Terus dibilang ini yang eh, dia punya kutipan dia bilang begini. Dia bilang begini. Dalam penyelidikan yang angkuh, pemikiran mereka sering dibimbing oleh imajinasi mereka dan imajinasi mereka didorong oleh kesombongan mereka. Jadi dalam setiap penyelidikan mereka ya, entah itu tentang apa namanya tentang teologia atau sesuatu apapun yang mereka pikirkan itu adalah subline inquiry ini atau penyelidikan yang angkuh. Terus pikiran mereka dibimbing oleh mereka punya imajinasi dan imajinasi mereka didorong atau didorong oleh apa? Kesombongan mereka ya, oleh kesombongan mereka. Ini yang terjadi. Terus
Mari kita baca ya apa yang Arthur Jones bilang. Perhatikan ini, pikiran seperti pikiran apa? Ini apa yang dibilang di pikiran di sini yang mereka pikirkan itu seperti pikiran apa? Dia punya reason ini atau pemikiran mereka seperti apa? Jemaat bilang seperti pikiran duniawi. Dituntun oleh imajinasi dari pikiran apa? Pikiran duniawi atau carnal mind ya. Dituntun oleh imajinasi dari carnal mind. Dan imajinasi didorong oleh kesombongan dari pikiran apa? Pikiran duniawi lagi atau carnal mind lagi. Terus, bukankah itu persis seperti pikiran setan? Kesombongan adalah akar dari penyelidikan itu dan diri adalah akar dari kesombongan itu. Ini adalah komentar terbaik atas ayat Alkitab yang akan Anda temukan di dunia ini. Jadi saudara-saudara, ini sesuai apa yang terjadi ini ya, ini yang mengatakan tentang orang-orang kafir dalam penyelidikan tentang keabadian jiwa ini, semua yang mereka pikirkan ini adalah pikiran carnal mind, pikiran duniawi. Imajinasi mereka adalah pikiran duniawi. Kesombongan mereka didorong oleh pikiran duniawi dan itu adalah pikiran setan. Dan dibilang kesombongan adalah akar dari penyelidikan itu. Jadi penyelidikan dari apa namanya yang orang-orang kafir lakukan, orang-orang kafir itu lakukan, dan kita tahu itu dari kesaksian Romawi, apa yang mereka lakukan adalah pikiran diri. Kesombonganlah yang menjadi dasar dari penyelidikan mereka. Kesombongan adalah apa? Dasar dari penyelidikan mereka. Dan kalau kita lihat, kalau dasarnya adalah kesombongan, pasti hasilnya adalah tentang diri sendiri, tentang diri, pikiran duniawi, tentang saya dan saya dan saya, bukan yang lain, bukan yang lain ya. Mari kita lihat ya, kita lanjut. Ketika mereka memandang dengan rasa puas akan luasnya kemampuan akal mereka sendiri, ketika mereka menggunakan berbagai kemampuan ingatan, imajinasi, dan penilaian dalam spekulasi yang paling mendalam atau dalam pekerjaan yang paling penting, dan ketika mereka merenungkan keinginan akan ketenaran yang membawa mereka ke zaman-zaman yang akan datang, jauh melampaui batas-batas maut dan kubur, mereka enggan menyamakan diri mereka dengan binatang di padang atau menganggap bahwa suatu makhluk yang martabatnya mereka kagumi dengan tulus dapat dibatasi hanya pada sebidang tanah dan pada beberapa tahun keberadaan saja. Jadi ini mereka punya dasar penyelidikan adalah kesombongan ya. Terus dibilang mereka puas atas dia punya apa? Kemampuan mereka, dia punya penilaian. Dan mereka dibilang mereka menggunakan berbagai kemampuan ingatan, imajinasi, dan penilaian dalam spekulasi yang paling mendalam atau dalam pekerjaan yang paling penting. Dan ketika mereka merenungkan keinginan akan keterangan yang membawa mereka ke zaman-zaman yang akan datang, jauh melampaui batas atas maut dan kubur. Jadi mereka punya teori-teori ini, kita tahu ini sampai di masa-masa sekarang masih banyak yang digunakan ya. Ini penilaian-penilaian teori-teori mereka yang didasarkan dari apa namanya dari kesombongan ini dan mereka punya pandangan-pandangan itu melampaui kubur-kubur ya, maut dan kubur atau sampai ke zaman-zaman sekarang. Dan kita bisa lihat ya sama-sama yang akan datang waktu itu. Mereka waktu itu dibilang sama-sama yang akan datang itu sama-sama kita ya. Mereka punya teori-teori itu masih ada sampai sekarang ya. Makanya mereka bilang mereka tidak mau dibatasi oleh sebidang tanah dan eh, beberapa tahun keberadaan saja ya, keberadaan saja. Jadi ini dia punya filsuf-filsuf ini jauh sampai beberapa tahun sesudahnya ya, sesudah mereka hidup. Jadi lama mereka punya pandangan-pandangan itu. Dan pandangan-pandangan itu kita tahu itu adalah apa? Dasarnya adalah kesombongan ya. Dasarnya kesombongan. Nah, mari kita lihat ya. Kita lihat. Dia bilang, bukankah itu adalah gambaran tentang perjalanan karir setan ketika ia memulai? Pikirannya didorong oleh imajinasinya, dan imajinasinya dituntun oleh kesombongannya, dan melihat dengan puas diri sejauh mana kekuatan pikirannya.
keinginan akan ketenaran yang melebihi Tuhan, dan ketidaksetiaannya untuk menerima bahwa dirinya yang martabatnya sangat ia kagumi sendiri seharusnya ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dalam alam semesta Allah. Jadi, nah ini kita bacanya. Bukankah ini adalah gambaran yang tepat tentang manusia dalam keadaan kafir, ditulis oleh seorang filsuf yang hanya melihat persoalan dari sudut pandang manusia? Apakah gambaran yang lebih jelas daripada ini mengenai cara kerja setan dalam perjalanan aslinya? Jadi ini yang banyak filsuf-filsuf yang menulis ya, yang dia menulis tentang keadaan manusia, atau dia punya filsafat-filsafat dari filsuf ini yang melihat manusia hanya dari pandang manusia saja ya. Dan ini dia punya dasar penyelidikan ini adalah dari kesombongan, kita sudah lihat ya tadi. Dan ini adalah gambaran tentang perjalanan karir setan ya, yang pikirannya didorong oleh imajinasinya, imajinasinya dituntun oleh kesombongan, dan dia melihat puas diri sejauh mana kekuatan pikirannya. Ini banyak orang-orang ya, kayak Plato, Aristoteles, mereka menggunakan dia punya filsuf-filsuf yang sama dulu yang terkenal, itu dasarnya adalah suatu kesombongan yang mereka, yang imajinasinya ini dituntun oleh kesombongan ya. Dasarnya kesombongan, dituntut oleh kesombongan, dan melihat puas sejauh mana apa kekuatan dia punya pikiran. Pikirannya udah, dan orang-orang memuji-muji ya, ini luar biasa dia punya apa namanya? Dia punya pandangan-pandangan terhadap hal ini, terhadap hal itu. Dan dibilang ini keinginan akan ketenaran yang melebihi Tuhan dan ketidaksetiaannya untuk menerima bahwa dirinya seharusnya ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dalam alam semesta Allah. Jadi mereka ini mau menyamakan diri sama seperti Tuhan ya. Sama seperti Lucifer, seperti setan yang ketika dia melihat dirinya sangat hebat, dia melihat dirinya yang hebat, harus gantinya dia melihat Allah yang harusnya dia lihat Allah sebagaimana Kristus memandang Allah. Ini dia melihat dirinya sendiri. Seandainya dia melihat Allah, dia punya gambaran, dia punya apapun yang dilakukan seperti Allah. Tetapi karena dia melihat dirinya sendiri, akhirnya dia menjadi sombong dan menyamakan dirinya seperti Tuhan. Ketika dia menyamakan dirinya seperti Tuhan, dia tidak sadar bahwa dia ini adalah ciptaan. Karena dia menyamakan bahwa dia ini sama dengan Tuhan ya. Begitulah manusia ya. Ini banyak filsuf-filsuf zaman dahulu yang menulis berbagai macam pandangan-pandangan teologia tentang hal ini, dan semua kita tahu ini adalah didasarkan oleh apa? Didasarkan oleh kesombongan. Oke, saudara-saudara, sampai di sini mungkin ada yang mau tambahkan dari apa yang sudah kita pelajari? Kalau Ya, silakan nih. jadi kalau kita lihat di pelajaran di sini, itu kan semua bermula dari Hawa kan, Iya, di mana kan ada firman Tuhan yang bilang misalnya A, terus kemudian Hawa nggak melakukan A, dia melakukan B. iya, Nah disitulah titik di mana kita itu against God gitu, maksudnya iya, melawan Tuhan itu sendiri gitu. Jadi mau dalam kekafiran kayak mau dalam bentuk apapun itu semua, kalau Tuhan bilang A terus kita nggak ikut A, itu juga dalam bentuk kekafiran karena kita kekafiran kan menyembah ya, menyembah patung, tapi kita itu menyembah diri sendiri. Istilahnya saya lebih mengikuti apa yang saya pikirkan daripada apa yang Tuhan pikirkan begitu. Dan itu semua adalah self atau diri kan. iri, betul. Jadi ya mengerikan juga rasanya kalau kita pikir orang-orang menyembah patung ini dan itu, tapi di saat kita berontak terhadap Tuhan, kita worship kita punya diri sendiri gitu, karena kita menaruh kita itu di atas Tuhan, melebihi dari Tuhan itu sendiri. Mungkin itu aja nih. Iya, terima kasih tambahannya. Mungkin ada yang lain lagi mau tambahkan? Oke, jadi itulah ya, ini pikiran diri didorong oleh imajinasi kita sendiri.
Itu itulah yang menjadi awal mula dosa dan itu berakar sampai sekarang ya atau terus menerus sampai sekarang ya. Bagaimana manusia dengan dasar kesombongan ini mereka membuat itu apa namanya teori-teori atau pandangan-pandangan ya ini filsuf-filsuf zaman dahulu. Oke, kita lihat ya, kita lanjut ya. Nih, dengan anggapan yang menguntungkan ini, mereka dipanggil untuk menyokong ilmu pengetahuan. Ah, ini saudara-saudara, ini filsuf-filsuf ini yang tadi yang mereka punya pandangan-pandangan ini filosofi filosofi mereka ini mereka dipanggil untuk menyokong ilmu pengetahuan ya. Dia punya atau lebih tepatnya bahasa dan metafisika. Jadi ada ketika kita belajar tentang bahasa atau apa, ada dia punya eh, apa namanya kutipan-kutipan atau pandangan-pandangan dari filsuf-filsuf ini yang ditaruh di situ ya. Oh, pandangan menurut ini Aristoteles, menurut filsuf ini, menurut masih banyak ya yang filsuf-filsuf mereka itu yang dibilang ya dan mereka ini dipanggil untuk menyokong ilmu pengetahuan. Terus dibilang mereka segera menemukan bahwa tidak ada unsur yang dapat diterapkan pada operasi pikiran atau pekerjaan pikiran karena jiwa manusia harus menjadi zat yang berbeda dari tubuh, murni, sederhana dan rohani, tidak bisa terpisahkan dan mampu mencapai tingkat kebajikan dan kebahagiaan yang jauh lebih tinggi setelah dibebaskan dari penjara jasmani. Ini bahasa-bahasa filsuf ya. Ini terus dibilang, dari prinsip-prinsip yang kelihatannya indah dan mulia ini, para filsuf yang mengikuti jejak Plato, ya ini Plato ya salah satu, ini filsuf zaman dahulu, menarik suatu kesimpulan yang sebenarnya tidak dapat dibenarkan. Mereka menyatakan bukan hanya tentang keabadian jiwa di masa depan, tetapi juga tentang kekekalan jiwa di masa lalu. Karena mereka cenderung menganggap jiwa manusia sebagai bagian dari roh yang tak terbatas dan ada dengan sendirinya yang memenuhi dan menopang alam semesta. Jadi saudara-saudara, ini dibilang jiwa manusia harus menjadi zat yang berbeda dari tubuh, murni, sederhana dan rohani tidak bisa terpisahkan. Dan ini eh dan dia bilang dan mampu mencapai tingkat kebajikan dan kebahagiaan yang jauh lebih tinggi setelah dibebaskan dari penjara jasmaninya. Jadi ini tentang keabadian jiwa, saudara-saudara. Ketika contohnya ketika manusia mati, dibilang dia punya jasmani itu, dia punya tubuh itu mati, busuk, tetapi dia punya roh masih ada. Terus ini dia punya roh ini dan jiwa ini tidak bisa terpisahkan ya, dia bilang ini. Terus ini dia ketika dia sudah dipisahkan, ketika dia bebas dari penjara jasmani atau dia punya tubuh ini, dia bilang dia penjara jasmani ya, dia punya tubuh ketika mati, dia tinggalkan dia punya tubuh ini, dibilang ini kayak penjara dirilis ya, dibebaskan. Terus ini dia kalau sudah dibebaskan dari jasmani ini, dari tubuh jasmani ini, dia boleh capai tingkat kebajikan ya, degree of virtue and happiness. Dia punya kebahagiaan, nah ini akan ada yang dia mau jangkau di sana ya, ini yang lebih daripada dia kebahagiaan yang dia bisa dapatkan di dunia ini. Aduh, ini luar biasa. Ini pendapat-pendapat filsuf ini ya, pendapat-pendapat dari filosofer ini seperti Plato yang mereka dan banyak yang mengikuti jejak ini. Jadi ada keabadian jiwa ya ini dan salah satu kita sudah bilang tadi ya, salah satu anggur Babylon, keabadian jiwa di mana mereka ini sebenarnya akan mati-mati. Kalau menurut Alkitab, kalau manusia mati itu mereka kembali jadi di tanah dan nafas mereka atau roh ini atau nafas kembali kepada Allah. Tapi menurut pandangan-pandangan mereka ini, ketika manusia mati, tubuhnya jasmaninya ini dia punya badan ini binasa, tetapi dia punya roh masih ada. Bahkan dia punya roh ini bisa mencapai suatu titik kebahagiaan yang lebih tinggi daripada ketika dia ada di dunia ini. Waduh, ini luar biasa. Makanya mungkin banyak orang yang bunuh diri karena mereka mau melepaskan dari penjara jasmani ini. Mungkin mereka mau
hidup lebih indah setelah kematian itu, dari roh itu yang mereka bisa capai ya, bisa jangkau kebahagiaan yang jauh lebih tinggi dari ketika mereka masih hidup di dunia. Ini banyak yang mau, aduh saya mau bahagia, makanya mereka bunuh diri. Padahal ini adalah apa? Bukan seperti itu ya. Itu adalah filsuf-filsuf dari Plato yang, dan ini adalah suatu bentuk apa? Kekafiran ya, bentuk kekafiran. Ini suatu bentuk kekafiran dan ini adalah salah satunya tentang keabadian jiwa atau ada kehidupan setelah kematian. Manusia tidak akan mati-mati ya, atau kalau mati pun masih ada rohnya. Dan rohnya itu bisa lebih berbahagia. Waduh, ini luar biasa. Mungkin ada yang mau tambahkan sampai di sini tentang pikiran kekafiran ini, atau eh, apa namanya, filsuf-filsuf zaman dahulu yang mereka punya pemikiran atau mereka punya reason didasarkan pada kesombongan. Dan mereka mendapati bahwa manusia tidak akan mati ya. Ada roh yang hidup setelah itu. Yang akan mencapai kebahagiaan lebih daripada ketika mereka masih hidup, ketika masih dipenjara oleh tubuh jasmani. Aduh, luar biasa. Kalau Ya, silakan, silakan. ya, jadi prinsip ini sangat bahaya. Kenapa? Karena ya terserah manusia mau bikin apa di dunia ini enggak masalah, Iya, ya kan? Karena satu kali kelak mereka mati, tubuhnya aja yang mungkin kembali ke sana, tapi mereka punya jiwa akan lebih berbahagia. Jadi, nah itulah tipuan setan, immortality of the soul. dari Dan ini oh, ajaran-ajaran kekafiran, dan nanti kita juga lihat ini kan akan di Katolik ya, immortality of the soul atau keberkahan jiwa. Tapi anyway, jadi kalau kita lihat juga bukan hanya susuk kekafiran juga, sometimes di gereja kita orang iya, Advent dibilang oh dia sudah kan kalau pergi ke orang mati, oh iya, dia iya, sudah kembali ke pangkuan Bapa, iya, iya, sudah kembali ke pangkuan ini memang orang Advent gitu, maksudnya sudah kembali ke pangkuan Bapa. Ya, kalau begitu kita, kalau saya, kalau memang begitu aja kita lebih baik kita mati aja, karena iya. kalau saya Sudah sudah kembali kembali ke ke pangkuan Tuhan Bapa. hidup lebih, ya udah lebih senang hidup di surga daripada di dunia ini. Tapi bukan begitu gitu loh. Nah kita lihat itu ajaran-ajaran kekafiran masuk di gereja kita gitu, karena dia sudah menjadi malaikat di surga lah, sudah di surga sudah ketambahan satu malaikat kalau anak kecil meninggal, atau Iya, kita kembali ke Bapa dan seterusnya. Itu immortality, betul. masalah jiwa, dan kita harus hati-hati akan ajaran itu karena itu dari setan. Jadi Tuhan mau bukan seperti itu ya. Untuk masuk surga bukan bukan seperti kita bikin apa aja gitu. Mau nggak seperti itu. Oke, okay, thank you. Ya, betul sekali ya. Bahkan ada yang bilang ketika sudah mati mereka jangan lupa lihat-lihat apa orang di sini ya, atau jaga orang di sini. Aduh, ini dan iya betul ya. Ini banyak umat Advent yang berbicara seperti itu ya. Saya sering lihat dan bahkan orang-orang yang bukan orang-orang yang biasa. Dan ini eh dan ada juga, kita bisa bilang ada ya juga yang membenarkan itu. Mereka bilang, oh itu kok itu hanya sebuah tradisi. Mereka tahu bahwa kalau sudah mati betul-betul mati, tapi ini tradisi. Jadi cuma mengungkapkan mereka punya pandangan katanya. Tetapi sebenarnya bukan seperti itu ya. Bahkan ada pendeta yang bilang seperti itu. Makanya, aduh ini bahaya, dia punya, ini adalah suatu bentuk kekafiran, yang ini adalah suatu anggur anggur Babylon ya, saudara-saudara, yang ini sangat bahaya kalau dibiarkan. Dan ini kita harus apa namanya? Ini salah satu yang juga kita harus kabarkan bagi orang-orang tentang hal ini ya, tentang immortality of the soul ini sangat berbahaya. Bahwa ketika manusia mati, dia memang betul-betul kembali menjadi debu. Roh, makanya ini bahasa roh dan nafas ini sebenarnya ini yang menjadi orang salah berpikir, karena ketika dibilang the spirit return to God, itu mereka pikir bahwa rohnya itu kembali ke pangkuan Bapa. Padahal roh yang dimaksud ini adalah nafas. Sebagai ketika manusia diciptakan dari tanah,
Tuhan menghembuskan dia punya nafas kan ke dalam tanah liat itu, sehingga apa yang terjadi? Tanah liat itu menjadi manusia, makhluk yang hidup, makhluk yang hidup. Jadi ketika manusia yang mati, kalau rumus kehidupan itu nafas tambah eh, debu tanah menjadi suatu kehidupan, kalau mati juga dia punya kebalikan dari itu. Debu tanah dikurang nafas ya. Jadi ketika manusia mati, nafasnya itu kembali kepada Tuhan. Dan karena ada bahasa bilang roh kembali kepada Bapa, jadi banyak yang pikir bahwa setelah mati masih hidup ya, masih hidup, masih ada kehidupan. Bahkan lebih baik karena sudah kembali ke pangkuan Bapa. Makanya itu yang harus lebih jelas ya, kita tahu bahwa setelah kematian nafas yang kembali kepada Bapa ya, yang dibilang juga spirit ya, dan tubuh kembali menjadi debu. Oke, kita lanjut ya. Terus dia bilang di sini, eh, apa itu kalau bukan pikiran setan? Ada dengan sendirinya seperti Allah, setara dengan Allah. Lalu apakah itu selain tindakan dalam diri manusia dari pikiran yang sama yang ada pada Lucifer di surga, yang bercita-cita untuk menjadi setara dengan Allah? Jadi ini pikiran setan ini, pikiran yang dibawakan oleh filsuf-filsuf ini tentang keabadian jiwa ini adalah pikiran setan ya. Dia punya dasar adalah kesombongan dan ini adalah pikiran setan. Dan mereka mau menjadi satara sama dengan Tuhan ya. Nama mereka dikenang selama-lamanya, terkenal. Mereka jadi terkenal ya dan mereka mau seperti itu. Menjadi terkenal dan menjadi seperti Tuhan, setara dengan Allah. Dan ini sama dengan apa? Pikiran yang ada pada Lucifer ketika dia ada di surga. Bercita-cita untuk menjadi setara dengan Allah. Terus dibilang, pikiran yang ingin meninggikan diri untuk kesetaraan dengan Tuhan, itu adalah pikiran alami. Itulah pikiran yang secara alami ada pada setiap manusia di dunia. Itulah pikiran setan. Dan itulah cara kerja pikiran alami ini dalam kekafiran yang terbuka dan berani. Maka tidakkah setiap orang membutuhkan pikiran yang lain, yaitu pikiran Yesus Kristus yang tidak menganggap bahwa kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Saudara-saudara, ini eh, pikiran-pikiran alami itu ya, pikiran-pikiran yang ada dalam diri saya sendiri dan saudara, itu pikiran alami, itu adalah pikiran setan, pikiran yang meninggikan diri, yang suka meninggikan diri ya. Itu juga yang ada dalam pikiran Hawa ketika dia jatuh dalam dosa. Dia mau meninggikan diri, mau sama seperti Tuhan, menjadi wise, menjadi bijaksana sama seperti Tuhan. Bukan karena lapar dia makan itu buah, tetapi karena mau apa? Keinginan untuk menjadi sama dengan Tuhan, menjadi sama bijaksana dengan Tuhan. Dan itu ada dalam pikiran saya dan saudara sampai saat ini. Dan makanya dibilang setiap orang membutuhkan pikiran yang lain. Pikiran yang lain itu adalah pikiran selain pikiran alami, karena pikiran di saya ini adalah pikiran alami. Pikiran yang ada dalam diri saya ini adalah pikiran yang eh, natural mind, yang alami, yang ada yang sama seperti Hawa ketika dia jatuh. Pikiran setan yang ada dalam pikiran saya dan saudara. Makanya kita butuh pikiran yang lain, yaitu apa? Pikiran Kristus. Atau dibilang, let this mind with you, yang ada dalam Yesus Kristus. Biarlah pikiran saya ini, pikiran Allah yang ada dalam Yesus Kristus, ada dalam kamu. Jadi kalau pikiran Yesus Kristus ada dalam diri kita, dia akan apa? Mengosongkan dirinya. Sama dengan Yesus, dia tidak yang setara dengan Allah, dia tidak anggap itu. Tetapi dia apa? Mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi kalau pikiran itu ada dalam diri kita, pikiran diri itu akan dikosongkan, akan empty ya, akan dikosongkan dan diisi oleh apa? Pikiran Allah sendiri. Nah, Kristus melakukan hal yang sama. Dia adalah manusia
yang tentu memiliki pikiran alami. Tetapi ketika ada pikiran Allah dalam dirinya, pikiran alami itu langsung hilang ya, dikosongkan. Yang ada adalah pikiran Tuhan atau pikiran Allah dalam diri Kristus ini. Sehingga dia bilang apa? Sehingga apa yang terjadi dengan Kristus ini, dia mengambil rupa seorang hamba. Jadi rendah hati, tidak sombong ya, seperti pikiran alami. Itu makanya dia bilang, makanya Allah sangat meninggikan Kristus. Allah sangat meninggikan Kristus karena apa? Pikiran Allah ada dalam dia. Dan dia punya buah-buah apa? Dia sangat rendah hati. Buah-buahnya rendah hati. Oke, ada mau tambahkan saudara-saudara sampai di sini? Kayaknya iya, belum ada ya saudara-saudara. Sepertinya kita ah, satu paragraf ini kita akan selesai. Kita kayaknya kita tidak akan bisa masuk di perbedaan kebenaran oleh iman versi Katolik dan Protestan. Mungkin pertemuan berikut, karena kalau kita sudah masuk, kita akan sambung menyambung dia punya perbedaan ya. Kita akan baca dia punya satu paragraf lagi dan kita akan selesai. Oke, mari kita lanjut ya, saudara-saudara. Dia bilang, nah, di situ kita telah melihat pemikiran tentang kafir secara terbuka, luas dan terang-terangan sebagaimana adanya. Sekarang mari kita lihat hal yang sama ini, sebagaimana ia berdiri di hadapan dunia, mengaku dibenarkan oleh iman, dan itulah yang dimanifestasikan dalam kepausan. Karena kepausan adalah perwujudan nyata setan dan pikiran diri ini. Karena ia lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah. 2 Tesalonika 2 ayat 4. Dan semua ini dilakukan dalam nama dan rupa kekristenan. Semuanya sebagai tiruan palsu dari kebenaran. Jadi ini pemikiran-pemikiran kafir yang meninggikan manusia sama seperti Tuhan. Ini semua dimanifestasikan dalam kepausan. Kita tahu ini kepausan ini menyamakan diri seperti Tuhan ya. Bisa mengampuni dosa, melakukan hal-hal yang seperti Tuhan lakukan ya. Dan ini dibilang ke- ini kepausan ini perwujudan dari setan dan pikiran diri. Ini yang meninggikan diri yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Manusia tetapi mau disembah sebagai Allah. Dan ini dibawa dalam kulit kekristenan atau dalam jubah kekristenan. Dan ini dibilang ini sebagai apa? Tiruan palsu dari suatu kebenaran. Ini hal-hal yang meninggikan diri, yang mau sama seperti Tuhan ini sudah kita lihat ya, ini terdapat dalam kepausan. Berarti kalau kita mengikut teori-teori yang ada dalam kepausan ini, sebenarnya kita sedang apa? Kita sedang mengikuti pikiran-pikiran setan ya, pikiran-pikiran diri. Karena itu dia punya halnya seperti itu ya. Makanya kenapa kita mau belajar tentang perbedaan iman Katolik dan Protestan, karena kita mau lihat mana yang dari Tuhan, mana yang dari setan ya. Katolik dan Protestan mana yang dari Tuhan, mana yang dari setan. Karena kalau kita salah, kita akan ikut apa yang setan pikirkan ya. Apa yang setan mau, sama seperti Hawa, dia mengikuti nasihat dari ular itu. Apa yang ular itu bilang, dia ikuti. Akhirnya dia berdosa. Nah, kalau kita juga melakukan hal yang sama, kita sudah tahu bahwa ini kepausan ini dia punya pemikirannya adalah pikiran setan, pikiran diri. Terus kita ikut itu, kita akan menjadi sama seperti Hawa. Untuk kedua kalinya kita melakukan hal itu. Kita akan menjadi sama seperti meninggikan diri kita sendiri, mau sama seperti Tuhan. Itulah yang terjadi. Makanya kita harus tahu yang salah dan yang benar. Dia punya perbedaan apa, sehingga kita tidak bisa memilih mana yang baik ya. Kita tidak memilih mana yang salah. Dan ini sudah masuk dia punya eh, perbedaan-perbedaan yang diambil dari buku Catholic Belief dan Kerinduan Segala Step to Christ atau kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati.
Tapi waktunya sudah mau selesai, sudah ini kita kayaknya sampai di sini kita punya pelajaran. Mungkin ada tambahan dari saudara-saudara sebelum kita berdoa, kita tutup. Kalau Ya, silakan nih. iya, jadi kalau kita sebenarnya mau mengetahui pikiran Tuhan, Ya, kita harus lihat kehidupan Yesus di dunia ini. Dia itu memiliki pikiran Tuhan dan tidak ada diri sama sekali. mm-mm. Dan kalau kita lihat, di situ ditekankan mengenai penurutan Tuhan Yesus. Ya, Yang obey unto death, kan? iya, Menurut sampai mati gitu. Nah, itulah pemikiran Kristus, pemikiran Tuhan di dalam Kristus itu. Dan semua hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, ya itu semua against that ya, karena semua adalah mengenai diri gitu. Jadi kalau kita lihat di buku Step to Christ nanti, bahwa diri itu adalah orang punya musuh yang paling our greatest enemy sebenarnya kita punya ya, diri. betul. Kenapa? Karena di diri kita itu ada pikiran setan, Ya, setan. karena mind, pikiran alami yang selalu melawan pikiran Tuhan. Dan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah ini adalah hanya Pikiran Kristus. kebenaran Kristus tinggal di dalam kita gitu. Di dalam kita nggak ada lagi gitu. Makanya eh, pekabaran righteousness benefit itu memang fondasi untuk kita melakukan apapun, mau missionary kayak mau ministry mau apapun itu hanya harus ada dengan pikiran Kristus yang mana tidak mementingkan diri, karena walaupun kita melakukan medical missionary tapi kalau kita punya motif adalah supaya kita diri-diri, you Iya, know, diri yang jadi jadi terkenal atau diri yang dipuji atau it's the same thing gitu. Jadi kita harus be careful dengan itu dan harus ini fondasi untuk menerima Kristus dulu. Thank you, Li. Itu aja tambahan. ya. Thank you tambahannya. Puji Tuhan ya saudara-saudara, kita sudah pelajari pelajaran ini. Kita harus tahu bahwa diri kita ini, diri kita ini adalah musuh terbesar selama masih ada apa? Pikiran setan dalam diri kita. Makanya seperti dibilang tadi, kita punya jalan keluar satu-satunya adalah pikiran Kristus. Kenapa? Karena ketika pikiran Kristus masuk, pikiran Allah itu ada dalam diri kita akan dikosongkan dari pikiran diri ini. Pikiran diri ini atau pikiran alami kita, pikiran setan akan dikosongkan, dicabut, dikeluarkan, dipotong, disingkirkan dari pikiran kita sehingga yang ada dalam diri kita adalah pikiran Kristus. Sehingga diri kita ini bukanlah musuh kita ya, karena sudah ada Kristus dalam diri kita. Karena hidupku bukan hidupku lagi ya, tetapi Yesus yang ada dalam aku. Sebagaimana Yesus bilang, segala sesuatu yang aku lakukan bukan aku sendiri yang melakukan, tapi Bapa yang ada di dalam aku. Mungkin itu akan menjadi bahasa kita ya, dan bukan menjadi doa dan harapan kita. Nah, bahwa ketika kita melakukan bukan saya yang lakukan ya. Ketika kita akan menolong orang, ketika saya mau bantu orang atau apapun yang saya lakukan untuk kebaikan orang lain, saya bilang, bukan saya yang bikin itu, tetapi Tuhan yang tinggal dalam saya yang melakukannya. Ini puji Tuhan, dan ini akan menjadi tujuan dan harapan kita semua, bahwa apapun yang kita lakukan, itu adalah Tuhan yang lakukan dalam diri kita. Tuhan yang lakukan dalam diri kita. Sehingga pikiran diri, pikiran kepausan ini, dengan otomatis kita bisa lihat ya, kita bisa tinggalkan itu hanya dengan pikiran Kristus saja. Pelajaran kita sampai di sini, saudara-saudara. Kita akan tutup dalam doa.